Jemaat dimohon berdiri. Ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari arah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta kita sekalian. Bapak Ibu Katuran Pinara. Pembaharuan sebagai manifestasi pertobatan merupakan keniscayaan dalam kehidupan umat. Pembaharuan sekaligus manifestasi cinta dan kasih akan kehidupan, akan Tuhan, akan sesama. Pembaharuan yang bukan hanya berhenti pada wacana dan pengetahuan, melainkan dalam karya hidup yang warnai dengan kebaikan dan cinta kasih. Sebagaimana cinta kasih yang berkobar-kobar di antara orang yang sedang berkasih-kasihan, meski rintangan dan halangan begitu luar biasa, tidak menyurutkannya untuk menjumpai kekasihnya. Demikian dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 8 sampai yang ke-13. Kidung Agung 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 45 ayat 2 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 10. Kita nyanyikan secara bersahutan.
Pengakuan dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab kita tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia sendiri lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Komitmen hidup di dalam cinta kasih adalah senantiasa memperbarui diri dengan pengendalian diri, yakni bagaimana kita mengekang lidah kita untuk tidak cepat berkata-kata, menata hati untuk tidak mudah marah, dan menjaga hati bersih, bukan hanya mendengar tetapi juga menjadi pelaku firman. Sudahkah kita mewujudkannya? Waktu hening sejenak kami persilahkan. Cukup. Marilah menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan PKJ 47. Buatlah hatiku lapang dan bersih, dinyanyikan 2 kali.
Allah yang dinyatakan kepada kita. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Dalam Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan damai kepada kita, mari kita memberikan damai kepada saudara kita, baik depan belakang, dengan mengucap salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita menaikkan syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Bait yang kedua dinyanyikan dengan berdiri. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas pertolongan Tuhan, yang berkat Tuhan yang kami terima. Tuhan tolong Tuhan menolong kami dari rumah kami masing-masing sehingga sampai di tempat ibadah ini dengan selamat, sehat, tidak ada halangan apapun, hanya karena kasih Tuhan kepada kami. Dan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami dari hari ke hari sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan siang hari Tuhan, Kau berikan waktu kepada kami sehingga kami pada siang hari Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati ibadah ini Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu menjadi berita dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingat Tuhan bagi saudara kami yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah siang hari ini. Kami serahkan Ibu Sparinem, kami serahkan Ibu Spartiningsih, kami serahkan Ibu Spariem, kami serahkan Bapak Karto di Purwokarti, kami serahkan Ibu Sami ya Tuhan. Engkau yang maha melihat, Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan yang baru, ketenangan hati, akan melihat akan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingat kepada saudara kami yang saat ini di dalam
ibadah ini Tuhan, apapun pekerjaan mereka, Tuhan berkati sehingga apapun pekerjaan bisa mencukupi keluarga kami masing-masing. Kau beri kesehatan, Kau berikan keselamatan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga ingat anak-anak kami dia yang masih dalam sekolahnya ya Tuhan. Kau berkati, Kau beri kepintaran Tuhan kepada anak kami ini sehingga anak-anak kami menjadi anak yang berguna bagi bangsa, bagi negara, bagi orang tua dan takut akan Engkau. Ya Tuhan, kiranya berkati pelayanan-Mu di tempat ini, baik majelisan, singer, musik. Engkau berkati kami semua Tuhan sehingga kami bisa berpelayanan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga pelayanan Bapak Pendeta Agung Jatmiko, berkati kesehatan, berkati keluarganya Tuhan sehingga Engkau mampukan di dalam berpelayanan baik di induk maupun di pepantan. Engkau berkati juga Bapak Pendeta Emeritus Remaketo ya Tuhan yang saat ini dalam pemulihan. Engkau berkati kesehatannya melalui Bu Tuti yang merawatnya. Engkau juga memberikan kesehatan, kesabaran sehingga mereka semuanya dalam kasih setia dan hanya berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan. Kau berkati pimpinan dari tingkat tinggi dan tingkat daerah ini Tuhan. Kau berkati, Kau berikan kesehatan mereka masing-masing dalam memimpin bangsa ini. Kau berikan keadilan sehingga bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang adil, tentram, damai, sejahtera. Kiranya berkati awal ibadah ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah kami. Kiranya firman menjadi berkat bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelayanan persembahan. Mari menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan dari surat 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Beredarnya kantong persembahan diiringi dengan KJ 302 bait pertama sampai selesai. Ku beri persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari rumah kami masing-masing sampai tiba di tempat ibadah ini dengan selamat.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tuntun mereka tibakan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas segala rahmat-Mu ya Tuhan. Kami bawa persembahan dari rumah kami masing-masing ya Tuhan yang telah kami siapkan. Karena Engkau telah memberikan kecukupan rezeki kepada kami dan kami akan mengembalikan sebagian rezeki yang Engkau berikan itu ya Tuhan untuk persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan berkati persembahan-persembahan itu sehingga berguna bagi pembangunan jemaat di Pepandan Kropa ini. Berkati mereka yang memberikannya ya Tuhan berlimpah-limpah kembali. Agar mereka berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat Ibu Sri Asih ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, berikan hikmat sehingga yang ia sampaikan semuanya daripada-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah di siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Duduk kembali. Bacaan firman pada siang hari ini diambil dari Injil Markus ayat 7, Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan 14 sampai 15, dilanjutkan ayat ke-21 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang."
Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat siang, salam Ibu Bapak. Untuk firman Tuhan pada siang hari ini, mari Bapak Ibu belajar bersama-sama pada firman hari ini dengan tema Baruilah Hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika suatu hari Bapak Ibu kedatangan seorang tamu, mungkin Bapak Ibu memberikan suguhan berupa minuman, berupa makanan, tetapi seorang tamu itu disodorki dan kita menyajikan roti dan kita menawarkan roti, monggo dipun dahar, ditawani nggih. Akan tetapi tamu tersebut menolak dengan alasan sudah kenyang, tidak mau makan roti. Akan tetapi tidak lama tamu tersebut melahap roti tersebut dengan lahapnya. Si tuan rumah tidak menjadi tidak dengan hati yang menggerutu, tidak. Akan tetapi malah senang karena rotinya dihabiskan karena suguhannya tersebut. Akan tetapi beda Bapak Ibu jika seorang pejabat, pemerintah atau politikus kadang lantang berseru bahwa katakan tidak ada korupsi, tetapi akhirnya seorang pejabat tersebut melakukan korupsi. Itulah yang dinamakan seorang yang dinamakan munafik. Di dalam KBBI dikatakan bermuka dua, tidak sesuai dengan perkataannya. Mengatakan jangan korupsi, tetapi mereka melakukan korupsi. Itulah yang dinamakan seorang munafik, seorang yang bermuka dua. Kita akan menyebut orang semacam itu dengan kata munafik yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan keras menyebut beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang menemunya dengan kata munafik. Kita baca tadi dalam Yakobus bahwa seorang Farisi dikatakan munafik oleh Tuhan. Dalam bahasa Yunani, munafik hipokriton. Di dalam Injil Markus kata ini muncul dalam satu kali dalam ucapan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka yaitu orang munafik? Mereka terpaku dalam hal bersifat ritual tetapi telah kehilangan esensi dari ritus itu sendiri. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, hukumnya sangat kuat, tidak makan kalau tidak mencuci tangan. Tidak, kalau seseorang pergi sampai di rumah itu harus membersihkan diri terlebih dahulu. Itu memang baik. Pada saat kita mengingat di zaman Covid, Bapak Ibu, kita sering dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan, setelah bepergian, kita diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Itu memang baik dan disarankan. Akan tetapi
Bagi orang Yahudi pada waktu itu mencuci tangan sebelum makan memang merupakan tindakan kesalehan. Merupakan tindakan kesalehan bagi mereka. Dengan gamblang Yesus menyingkap kemunafikan mereka ketika mereka sendiri tidak memberikan dukungan finansial kepada orang tua. Dan Yesus mengatakan munafik kepada orang-orang Yahudi tersebut karena orang Yahudi tidak memberikan kepada orang tuanya dengan alasan sudah diberikan kepada Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikan kepada orang tuanya. Kita ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa kita sebagai orang tua, kita senantiasa memberikan hal yang terbaik buat anak kita tentunya. Dari kecil seorang ibu merawat anaknya itu dengan tujuan agar anak-anak kita terawat dan kelak kita menuntunnya sampai dewasa sehingga menjadi anak-anak yang baik. Itu semua tujuan dari orang tua kita. Dan kita hari ini diperingatkan oleh Tuhan bahwa kita untuk tidak menjadi seorang yang munafik. Tidak, apa yang kita katakan harus kita sesuaikan dengan tindakan kita sehari-hari. Rasul Yakobus juga menekankan pentingnya kesatuan kata dan perbuatan dalam kehidupan orang percaya. Rasul Yakobus membedakan dengan tegas yaitu antara pendengar dan pelaku firman. Sepintas lalu mereka adalah orang-orang yang kelihatannya sama, mereka sama-sama menerima firman Tuhan. Tetapi para pendengar memang hanya sebatas mendengarkan saja. Tetapi setelah kita keluar dari gereja ini, kita lupa apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini. Yakobus mengibaratkan Bapak Ibu kita sebagai orang yang sedang mengaca. Orang yang mendengar firman Tuhan itu digambarkan kita sedang mengaca dalam cermin. Kita mengaca, setelah mengaca kita lupa wajah kita. Kalau kita pelaku firman, kita akan mengaca dan akan memperbarui apa yang kita lihat di dalam cermin itu tadi. Memperbarui hidup kita berarti tidak membiarkan diri jatuh dalam godaan kemunafikan. Ketika Rasul Yakobus menuliskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bukannya tanpa maksud Bapak Ibu, banyak orang senang mendengar firman, pengajaran, bahkan bisa mungkin terpesona, merasa sejahtera dan damai setelah mendengarkan firman pada hari ini. Yang menjadi pokok Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukanlah kita mendengarkan firman, tetapi apa yang perlu dilakukan setelah firman itu kita dengar. Yang diperlukan oleh orang-orang beriman bukan sekedar kepuasan rohani kita, tetapi aksi rohaniah kita yang telah dipuaskan oleh firman tersebut. Apa gunanya seseorang merasa diberkati pergi ke gereja mendengar firman, tetapi setelah keluar dari gereja tidak mau memperbarui hidup. Dalam proses pembelajaran pada siang hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita mengenal prinsip manusia belajar melalui melakukan. Manusia belajar melalui melakukan. Prinsip ini dipegang karena studi terhadap sistem otak manusia dalam belajar menunjukkan bahwa manusia di dalam mengingat itu hanya 10%, mengingat 10%, mendengar 60%, dan mengingat itu 90%. Yang diperlukan untuk memberi hidup adalah melakukan firman Tuhan.
serasi antara apa yang didengar, yang dilakukan, harmonis antara kata dan perbuatan sesuai dengan kehendak kita. Jika kita keluar dari gereja, kita tidak memperbarui hidup kita kembali dengan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi apakah Anda, Bapak Ibu sekalian, dan saya merasa tentram, nyaman, puas dan damai setelah mendengar khotbah hari ini? Saya merasa puas karena Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kemunafikan jangan ada pada kita. Hendaklah Tuhan berkehendak kepada kita jangan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi pelaku firman Tuhan. Tugas kita adalah satu, lakukan beberapa hal yang penting dari khotbah yang kita dengar. Kalau tidak, saya yakin 1 bulan kita akan lupa firman pada siang hari ini. Mendengarkan firman hari ini, besok minggu kita akan lupa, tapi kita akan ingat kalau kita bisa memperbarui hidup kita. Kemunafikan jangan kita lakukan. Kalau iya bilang iya, tidak bilang tidak. Ketika kita mempraktekkan khotbah yang kita dengar pada hari ini, kita akan mengingat terus khotbah pada siang hari ini. Dan yang paling penting, khotbah hari ini bisa memperbarui hidup kita dan bisa juga memperbarui hidup sesama. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Nanti saya tutup dengan doa Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini, untuk mengingatkan kepada kami Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga sebagai pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami, kuatkan kami Tuhan, sehingga kami Engkau mampukan menjadi manusia sebagai pelaku dan pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua warga Pepantan Kerupak ini Tuhan. Engkau mampukan sehingga kami semua menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berikan doa kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
nyanyian pengutusan dari PKJ 200 ku diubahnya. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama-sama dengan jemaat di masa dulu, kini dan yang akan datang, dengan mengucap secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Pujian penutup dari PKJ 200 ku diubahnya. Sugeng kondur, sugeng makarya.